Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mulai acara ibadah yang sangat agung dan mulia, yaitu adalah thalabul ilmi. Acara ini sudah lama dirindukan oleh kebanyakan umat Islam, apalagi selama masa COVID-19. Betul-betul acara ini sangat dirindukan karena acara ini adalah acara yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dengan melalui acara taklim atau kajian, Allah akan mengangkat, meninggikan derajat kita, sebagaimana firman Allah di dalam surat Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kita, orang yang menghayati dan merasakan begitu tingginya nilai dari kandungan ayat ini, menjadikan sebuah inspirasi bahwa manusia itu dinilai oleh Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, Maha adil. Manusia itu ditentukan oleh hasil ibadahnya yang sumbernya adalah iman dan ilmu. Oleh karena itu, ayat ini menjadi sebuah inspirasi dan motivasi setiap kegiatan kita. Kita ingin setiap hari meningkatkan prestasi ibadah kita. Sebagai ilustrasi praktek dalam hal ini adalah di dalam hal nilai ibadah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala ma minkum man yusalli sholata kamilah." Ada di antara kamu yang melaksanakan sholat diberi pahala oleh Allah yang kamilah, yang sempurna. Wa minkum man yusalli nisfa, dan ada di antara kamu yang nilai ibadah salat hanya separuh dari nilai ibadah salat. Wasulusa, ada yang hanya sepertiga. Warubu, dan ada yang seperempat. Hatta balang nusrah, bahkan hanya mendapat 1/10. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1474. Dan dua hadis lain yang juga dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yasrifanna wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tusmuha thumunuha sumuha sudsuduha humsuha warubunguha wa thuluthuha wa nisfuha." Dari hadis ini bahwa nilai ibadah manusia, mungkin termasuk kita, itu
intervalnya dari 1 sampai 10. Ini saya gunakan untuk memudahkan memahami dan mentransfer dalam diri kita supaya kita bisa mengimplementasikan, melaksanakan muhasabah, menilai sholat kita sendiri. Kalau dalam pendidikan nilai kuantitatif 1 sampai 10 atau kalau 2 digit 10 sampai 100 ini menunjukkan kompetensi seorang siswa. Maka akan saya transfer nilai ibadah sholat ini di dalam kemampuan kita. Orang yang mendapat nilai 10 atau 100 menunjukkan bahwa akidahnya itu seperti akidah Rasulullah. Akidahnya sahihah, yakin dan mantap. Dan ibadah sholatnya adalah ibadah yang mencapai tingkat derajat yang tinggi, yaitu sholat yang khusyuk. Maka dalam hal ini kita mengadakan muhasabah refleksi. Tadi kita sholat berjamaah misa. Imamnya 1 orang. Tempatnya 1 orang, jamaahnya banyak. Nilai ibadah sholat kita bersama teman yang ada di samping kanan kiri kita itu berjenjang, tergantung kadar iman dan kompetensi pengetahuan sholat kita. Ada di antara kita, kalau kita melihat yang mereka sudah kategori akidahnya memiliki tingkat kompetensi 90 dan pemahaman tentang sholatnya sudah sampai angka 99, kita yakin mereka akan melaksanakan sholat dengan tumakninah, tenang, dan dapat merasakan sholat itu ibadah yang akan mendatangkan kebaikan jasmani dan rohani. Kenapa? Gerakannya betul, hatinya bisa merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah tuntunan salat yang sangat bagus. Namun ada mungkin di antara jangan-jangan saya sendiri, karena akidahnya, keyakinan kita adalah minim, pengetahuan sholatnya juga minim, maka sholatnya otomatis ya sholat dengan bekal yang minim, mungkin hanya mendapat nilai 1/10 atau 1. Marilah ini kita jadikan, kalau kita ingin di dalam nilai sholat kita mendapatkan prestasi yang di atas standar rata-rata, ya pertama sebagai orang Islam harus terus belajar memahami sampai kita memiliki akidah tauhid yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki pemahaman sholat yang betul, dimulai dari kaifiat sampai ruhnya sholat. Insya Allah kalau demikian kita akan termasuk kategori orang-orang yang mendapat nilai sholatnya ya yang baik. Kalau kita menggunakan grade tingkatan sholat, Rasulullah dan para sahabat, orang yang memiliki akidah tauhid yang benar dan ilmu sholatnya adalah termasuk faham secara utuh, mereka adalah menjadi teladan kita. Sholat ideal adalah seperti beliau. Kita yakin sholatnya tumakninah, khusyuk, itu mendapat nilai yang 10. Di bawah beliau adalah para sahabat tabi'in. Kita yakin akidah mereka adalah akidah yang betul. Maka mereka di dalam sholat sudah dapat melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam banyak kisah bagaimana tingkat kehusuan sholatnya para sahabat ketika mereka itu menghadapi satu kesulitan, kesusahan, bahkan ketika ada yang menyakiti dirinya, dia ingin dicabut ketika dia sholat. Ini kan tingkatan sholat yang cukup tinggi. Begitu asyiknya, begitu mesranya ketika bertemu dengan Allah,
sakit, tidak dirasakan sakit lagi. Oleh karena itulah kita transfer dalam transfer pendidikan, tiap hari kita datang ke masjid, ke musola, kira-kira sholat kita itu nilainya sudah berapa? Kalau 2 digit ya antara 70 sampai 80. Kalau 100 tidak berani. Karena apa? Ini sudah tingkatannya Nabi dan Waliullah. Kalau 8-9 tingkatnya para imam mujtahid. Ya kalau mutabi ya 70 lah, sudah bagus, sampai 80, 7,5 itulah. Tapi jangan sampai kita sholatnya mendapat nilai antara 10 sampai 30. Kalau ini kan termasuk minimalis. Ya. Maka kalau kita kembalikan kepada ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya kalau kita mendapatkan nilai ya harus di atas standar bisa mendapatkan lolos untuk suatu jenjang yang menguntungkan kita. Oleh karena itu sebagai orang Islam tentunya kita ingin bagaimana sholat itu sebagai ibadah yang dianggap paling agung hamba kepada Allah, kita usahakan dengan belajar sholat yang sebenar-benarnya. Maka setelah kita tahu betapa pentingnya ibadah sholat, maka pada pembicaraan berikutnya adalah kita akan bicara tentang aqimis sholat, mendirikan sholat. Allah telah memerintahkan kepada kita mendirikan sholat, dan Allah memberikan sebuah motivasi pentingnya sholat yang kita kerjakan. Allah berfirman dalam surat Toha yang 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Ini perintahnya. Kemudian Allah memberikan sebuah penghargaan yang sangat tinggi nilainya kepada orang salat dalam surat Ar-Ra'd ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman itu menjadi tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Sungguh luar biasa janji Allah kepada hambanya yang dapat melaksanakan sholat yang dikatakan dengan istilah aqimis sholat. Kata aqimis sholat untuk mendapatkan janji Allah, mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat, ini ada 2 unsur. Unsur yang pertama adalah yang disebut hukum-hukum sholat atau bentuk sholat, yang kalau dalam bahasa Islam lain ini adalah jasadnya sholat atau tubuhnya sholat. Ini diinspirasi oleh sebuah hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka di dalam aqimis sholat, unsur pertama dikatakan hukum atau raganya sholat adalah semua kegiatan fisik dari gerakan-gerakan sholat yang dimulai dari ketika kita mulai berdiri, takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan terakhir adalah tasyahud akhir dan salam. Ini semua dikatakan hukum atau tubuhnya sholat. Yang kedua adalah ruhnya sholat. Ini dicontohkan oleh sebuah sabda Nabi, u'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya,
Fa ilam takun, jika kamu tidak bisa demikian, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya bahwa Allah itu adalah melihat kamu. Untuk memahamkan ruhnya sholat ini, Nabi memberikan gambaran pada kita, qurratu aini fis sholat. Hatiku merasakan tenang dan damai ketika aku melaksanakan sholat. Penjelasan para ulama, inilah Nabi sebagai uswatun hasanah melaksanakan aqimis sholah. Kaifiatnya betul, ruhnya juga pas, sehingga Nabi merasakan suasana hidup yang tenang, damai, bahagia, tentram ketika dia melaksanakan sholat. Hal ini dapat dipahami karena di dalam sholat itu tadi ada dua unsur. Pertama, iman. Iman yang betul kepada Allah, maka ketika sholat kita sedang asyik bertemu dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang menentukan rezeki kita, dan Allah yang memberikan jaminan masa depan kita. Maka kita bertemu dengan ketika sholat, inilah suatu kenikmatan yang sangat tinggi. Kenapa terjadi di dalam kenyataan sehari-hari? Ketika kita lihat di lapangan, ada orang yang bisa sholat mendapat kriteria 10, ada yang mendapat 9, 10, bahkan hanya mendapat nilai 1. Iya, karena apa? Ternyata kalau kita mati 1 atas dasar tadi, bahwa di dalam sholat itu imannya mereka itu adalah iman yang sangat tipis. Bahkan dikatakan zon atau syak, dia sholat dengan bekal iman yang tipis. Yang kedua, karena ilmunya dia dalam melaksanakan sholat, bahkan mereka dikatakan sangat minimalis. Baik dalam hal menyangkut tingkat dasar mengenai dasar sholat, arti, memahami, apalagi menghayati bahwa ibadah sholat itu ada dengan kaitannya sehari-hari. Untuk ini kita supaya bisa melaksanakan aqimis sholat yang terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani, maka kita dimulai dengan adanya pemahaman sholat yang selama ini perlu diadakan sebuah upgrade, peningkatan. Kalau kita lihat di dalam buku fikih, bahkan sebagai kebanggaan kita dalam sholat, pemahaman kita yang kurang pas inilah yang membuat di dalam sholat kita ini tidak bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Di dalam takrif sholat itu ada dua macam. Pertama, takrif atau definisi sholat yang dibuat oleh para fikih hanya menggambarkan sholat secara fisik, hukumnya saja. Yang kedua, ternyata ada sholat pemahamannya yang didasarkan kepada hakikat atau ruhnya sholat. Pemahaman yang beredar di masyarakat, mungkin termasuk kita selama ini, sholat itu didefinisikan secara surah atau gambaran fisik, aqwalun wa af'alun mufattahatun bitakbir wa muhtamatun bisalam yata'abbatu biha bisyara'itin mahsyusah. Selama ini yang kita sholat adalah perbuatan-perbuatan yang terdiri dari ucapan, gerakan fisik yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, yata'abbatu biha. Kegiatan itu kita dianggap beribadah, bisyara'itin mahsyusah, dengan syarat tertentu. Inilah, maka selama ini kalau kita sudah dimulai dengan Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah dan tasbih, sudah dianggap sholat. Cukup semacam itu. Ternyata para ahli fikih yang memperdulikan begitu tingginya ibadah sholat telah mendefinisikan sholat
yang di dalamnya mengandung ruhnya sholat. Apa itu? Berbunyi begini. Sholat itu tawajjuhul qalbi ilallah ala wajhi yajlibul khauf ilaihi subhanahu wa yab'atsu fi jala 'azamati wa kamala qudrati. Yang dikatakan sholat, ibadah yang sangat tinggi, bisa mendatangkan kedamaian, itu adalah tawajjuhul qalbi ilallah. Ketika sholat, kita menghadapkan hati kepada Allah. Kemudian wajhi yalibul khauf, setelah hati kita merasa ketemu di hadapan Allah, tumbuh dalam diri kita ada rasa khauf, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yab'atsu fi jala 'azamati, dan menumbuhkan rasa akan adanya keagungan dan kebenaran Allah, wa kamala qudratihi, dan kesempurnaan kekuasaannya. Kemudian saya lagi, kedua dikatakan ruhnya sholat adalah at-tawajjuh ilallah bil qalbi. Yang dikatakan sholat itu adalah menghadapkan wajah kita kepada Allah dengan hati. Wal khusyuk, dan khusyuk baina yadaya, di hadapan Allah. Wal ikhlasu, dan ikhlas ma'a hudurul qalbi, dengan hati yang hadir fi dzikri, ketika kita membaca zikir, wa du'ai, doa, wasanai, dan pujian-pujian. Atas dasar ini kita mawas diri ya. Selama kita menghadap Allah ini, persentase kita ini lebih banyak fisik atau hati kita. Maka ini bagian untuk muhasabah, bagian untuk mengadakan refleksi kita. Maka kalau kita dikatakan aqimus sholah, ya ketika berdiri, fisik kita menghadap kiblat, hati kita ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atas dasar ini ada beberapa hal yang menjadi bagian untuk evaluasi kita. Yang pertama, apa yang dimaksud nilai ibadah sholat? Ternyata para ulama itu yang dimaksud nilai ibadah sholat 1 sampai 10 atau 10 adalah tingkat kemampuan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengadakan refleksi. Tadi kita sholat isya, kurang lebih 8 menit lah. Selama 8 menit, berapa menit kita bisa konsentrasi mengingat Allah? Kalau kita sudah dari awal sebelum takbir sampai salam, kita penuh ingat Allah full, berarti kita termasuk orang yang man yusalli sholatan kamilah. Nilai kita adalah 10 atau 100. Ya kalau masih mungkin cum laude ya, kalau itu namanya adalah nilai sempurna. Tetapi kalau selama sholat 8 menit kita hanya 4 menit ingat Allah, berarti sholat kita bernilai hanya 50. Jadi selama 4 menit kita bisa ingat Allah. Karena apa? Kita memang untuk konsentrasi bukan yang mudah. Paling tidak kita memang akan bicara nanti pada waktu kita tentang ruhnya sholat pada tahapan pengertian sholat. Kemudian yang ketiga, karena dengan masalah kita sholat ini adalah presentasinya, kalau kita hanya ingat 10 menit atau 1 menit, berarti kita termasuk orang yang minimalis untuk mendapat nilai sholat. Nah, insya Allah untuk yang akan datang kita akan melanjutkan, karena kita baru pentingnya dan pengertian sholat. Ya, insya Allah
kita merasa perlu sekali karena sholat merupakan barometer nilai kualitas hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berkahi kepada kita semua. Kita termasuk orang yang diberikan kemampuan melaksanakan ibadah sholat, dan kita termasuk orang yang mendapat prestasi karena sholat kita semakin hari semakin baik. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.